Abi ingin memberikan satu resep buat kamu semuanya yang kurang beruntung dalam hal imajinasi maupun daya pikir, daya tangkap, daya kreatif. Abi ingin memberikan satu ilmu yang ilmu ini sangat penting buat kalian semuanya. Ingat, ilmu ini sangat penting buat kalian semuanya. Jadi, jangan kalian setelah mendapat ilmu dari Abi Guru, kalian nanti akan bersemangat. Kenapa? Karena ilmu yang ingin Abi bagikan ini nanti akan membuat kalian jauh lebih bisa dan pasti bisa dan akan melejit lebih pesat lagi. Jadi buat kalian semuanya yang kurang beruntung lah untuk intelijensi, ya, daya pikirnya lemah, daya ingatnya lemah, ya, memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kekurangan, ingat apa yang ingin Abi sampaikan ini. Ya, ingat ini. Jadi kamu tetap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu tetap baik, tetap sempurna yang diciptakan oleh Allah. Jadi manusia itu tetap lebih baik. Kata kuncinya supaya kamu itu bisa menjadi lebih baik itu apa? Kata kuncinya adalah kamu mengikuti alur hidup, jalan hidup. Jadi merasa bahwa kamu memang tidak bisa. Ketika kamu tidak bisa, ya kamu harus akui itu. Jangan geleleng. Intinya jangan geleleng. Ketika kamu sudah sumeleh, sudah mengerti bahwa oh ya, aku ini manusia yang banyak keterbatasan. Aku ini berbeda dengan yang lainnya. Daya ingatku lemah. Daya ingatku lemah. Aku emosional. Aku pemarah. Aku gampang males. Aku gampang berputus asa. Aku gampang stres. Aku mudah menghindar dari masalah. Nah, ini kan masalah-masalah semuanya. Jadi kamu intinya adalah kamu menyadari diri kamu bahwa kamu itu kurang. Ketika kita sudah menyadari kalau diri kita itu kurang, penuh dengan keterbatasan, maka yang perlu kamu lakukan adalah nyontoh ilmunya benda-benda mati. Nyontoh ilmunya benda-benda mati. Kamu tahu ada batu, ada kayu, ada semen, ada paku, ada genteng, semuanya itu benda-benda mati yang kalau satu persatu mereka itu tidak berfungsi. Mereka itu adalah benda-benda yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Coba lihat. Ketika satu bangunan, satu rumah itu terdiri dari benda-benda yang sangat lemah. Di sana ada reng, ada usuk, ya, ada tiang, ada cat, ada genteng, ada paku, ada macam-macam lah. Itu satu rumah itu kan macam-macam, ya, macam-macam. Itu semuanya nggak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Dan mereka menyadari. Ketika mereka sudah menyadari bahwa oh iya aku genteng, aku ini berfungsi sebagai atap. Tetapi ketika tidak ada yang memanfaatkan aku, tidak ada yang menggunakan aku tidak akan bisa menjadi apa-apa. Oh iya aku tiang, aku tuh terjadi akan menjadi penyangga ketika ada yang memanfaatkan aku, ada yang menggunakan aku. Nah, maka terjadilah. Ya sudah. Maka buat kamu semuanya seperti itu, seperti genteng, seperti tiang cara berpikirnya. Sudah. Kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu butuh orang lain. Maka ketika ada orang lain yang mengarahkan kamu, ketika ada orang lain yang mengajari kamu, ketika ada orang lain yang memberikan pengajaran kepada kamu, membentuk kamu, maka kamu manut saja. Insya Allah kamu nanti akan menjadi barang-barang yang berarti. Kamu akan menjadi benda-benda yang berharga. Ingat loh ya, batu itu sebelum dilebur jadi semen, sebelum ditata itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Tapi ketika dia memasrahkan diri, ya sudahlah, aku ini akan menjadi berharga, aku ini akan menjadi berarti ketika ada yang memakai aku, ketika ada yang memanfaatkan aku, maka silahkan, aku mau dijadikan apa seperti apa, yang penting bermanfaat, manut nurut. Nah itu manut nurut, kata kuncinya manut nurut. Insya Allah kamu nanti akan menjadi berarti. Maka ingat pesan Abi Guru kepada kalian semuanya, jangan berkecil hati dan jangan bersedih jika kalian adalah manusia yang serba kekurangan. Kalian adalah manusia yang serba keterbatasan. Belajarlah seperti benda-benda mati. Nah, selanjutnya kita belajar sukses kepada benda-benda mati
yang itu berupa makanan. Coba kamu lihat ketika kita berkunjung ke satu rumah makan, di sana banyak sekali makanan, berbagai macam makanan dan berbagai macam minuman. Coba lihat, ada makanan, ada minuman yang ditata rapi, kemudian juga ada kursi, ada meja, ada hiasan dan berbagai macam pernak-perniknya. Nah, ketika kita ke rumah makan itu rasanya kan enak, ada lampu, ada musik juga. Semua yang ada di rumah makan itu benda mati, yang dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Artinya mereka semuanya itu adalah benda-benda yang penuh dengan keterbatasan, benda-benda yang berkebutuhan khusus, benda-benda yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Mereka semuanya itu ada artinya karena sudah menyadari kalau dia itu akan ada artinya ketika dia manut, nurut sama orang yang akan memanfaatkannya, sama orang yang akan menggunakannya. Itu saja. Pada kuntinya ada manut dan nurut. Mau dijadikan apapun, mau dibuat seperti apapun, sudah. Kamu sadari toh kamu itu tidak bisa. Kamu sadari toh kamu itu penuh dengan keterbatasan. Ya, kamu katakanlah kemampuanmu itu hanya pedes saja. Pedes itu kan belum ada apa-apanya, nggak bisa apa-apanya. Baru akan terasa itu kalau kamu dicampur dengan ada garam, ada vicin, ada bawang, ada brambang, macam-macam. Ya. Itu kamu akan berarti lagi ya. Coba kalau cuma nasi saja, nasi itu pun ya nggak ada artinya. Kamu harus ada temennya, ya ada lauknya dan sebagainya. Jadi kita atau kamu yang penuh dengan keterbatasan itu, kalau mau menyadari kekurangan kamu, sudah kamu manut dengan orang-orang yang berilmu, kamu manut dengan orang-orang yang amanah yang memang bisa mengelola kamu. Pasrahkan saja, gak usah ngeyel. Insya Allah kamu nanti akan dibentuk menjadi sesuatu yang unik, akan dibentuk menjadi sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Maka ayo sadari kalau kamu itu kekurangan. Jangan ngeyel. Wis ngeyel, wis bodoh, wis ra iso ngopo-ngopo, ngeyel. Ini rasanya gimana? Ya, maka jangan ngeyel. Maka ikuti orang-orang yang memang akan membentuk kamu. Insya Allah kamu nanti akan dikolaborasikan dengan berbagai macam yang lainnya, berbagai macam kekurangan-kekurangan yang lainnya, sehingga membentuk satu keunikan tersendiri. Ya, seperti makanan tadi. Nah, seperti makanan. Ya. Makanan itu rasa enak, di situ ada nasinya, ada kacangnya, ada sayurnya, ada lauknya, kan enak. Jadi berselera gitu ya. Enak mengawakmu dhewe ra berselera. Maka kamu ketika kamu penuh dengan kekurangan, kamu penuh dengan keterbatasan, kamu ngikut aturan. Udah, kamu ikut aturan saja. Aturannya A, ikut A, aturan B, ikut B. Insya Allah. Jadi kamu nanti itu bisa dikolaborasikan gitu, menjadi benda atau menjadi manusia yang mudah disinergikan begitu. Semakin banyak yang bersinergi dengan kamu itu, kamu tuh bisa ini cocok dengan ini, cocok dengan itu. Kamu semakin banyak cocoknya dengan siapa-siapa cocok itu ya, kamu akan semakin sukses, kamu semakin unik diri kamu gitu loh. Kamu akan semakin bernilai. Ketika kamu itu ngeyel ya, berdiri sendiri begitu, ya kamu gak unik, kamu tuh penuh dengan kekurangan, kamu penuh dengan keterbatasan. Maka para santriku, para teman-temanku, sahabatku semuanya, ayo kita belajar kepada benda-benda yang mati. Benda mati itu semuanya penuh dengan keterbatasan, semuanya penuh dengan kekurangan. Kenapa dia bisa menjadi terbaik? Kenapa dia tuh bisa menjadi berarti dan berharga? Karena dia ngikut, karena dia manut. Semua coba lihat, mobil itu ya, pesawat itu, semuanya itu kan benda-benda mati. Mengapa mereka bisa bernilai? Karena mereka manut, pasrah kepada yang mengemudikan. Maka jangan sekali-sekali kamu ngeyel. Manutlah kepada orang yang pandai, manutlah kepada orang yang mengerti, yang bisa mengelola kamu. Insya Allah kamu nanti akan menjadi sesuatu yang bernilai, akan menjadi sesuatu yang berharga. Bismillah, kamu laqad khalaqnal insana fi ahsani.